khusus yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DKM Masjidul Jihad Ustaz Haji Nafis. Kita masih masuk tentang keutamaan wudu, ya, bahwa kemarin kita sudah membahas bahwa wudu yang pertama adalah utamanya dia bisa mengeluarkan atau bisa melunturkan dosa-dosa kita, yaitu dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Jadi dengan berwudu, ya, semua dosa kecil kita bisa gugur. Apakah itu yang berasal dari mata kita, dari kuping kita, dari hati kita, ya, dari mulut kita. Semuanya sumber-sumber dosa ini diluluhkan dengan berwudu. Ya, selama wudunya ya benar, ya, dengan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kemudian juga apa keutamaan wudu? Keutamaan wudu juga tatkala kita berwudu, kemudian kita tidur, ya, jadi sebelum tidur kita berwudu, kemudian kita meninggal dalam keadaan berwudu, Allah catat juga sebagai orang yang mati syahid. Masya Allah, ya, tidak ada kematian yang paling indah adalah mati dicatat sebagai mati orang yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian juga orang yang tidur sebelum berwudu, ya, dianggap ketika dia tidur terus bangunlah atau kesiangan, bangunlah pas subuh, ya, maka tidurnya itu dicatat sebagai orang yang sholat malam dan orang yang seperti orang yang berpuasa, ya, karena dia apa? Menjaga kesucian dirinya, sehingga pada saat wudu, ya, pada saat dia tidur, dia sebenarnya rohnya terangkat ke langit. Maka apabila roh itu terangkat ke langit, dia bertemu dengan Allah, tidak balik lagi terulah, ya, maka dia sebenarnya sudah bertemu dengan Allah dan rohnya itu di tempat yang terbaik, ya. Kemudian juga wudu juga, ya, barang siapa berwudu maka dihitung sebagai 10 kebaikan, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan kita terus perbaharui, ya. Maka setiap kebaikan itu akan dihitung 10. Nah, kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu alahu. Tidak ada sholat, ya, yang tidak dilakukan yang siapa yang tidak berwudu dengannya. Karena apa? Wudu itu juga sarana untuk diterimanya sholat, ya, ya. Maka la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Maka tidak sempurna sesuatu, ya, dengannya itu yang wajib itu tanpa sesuatu itu, maka sesuatu itu akan menjadi wajib, ya. Mana yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Maka siapa yang tidak sempurna amalan sesuatu itu, yang dengan perantaranya, maka yang perantara itu menjadi wajib. Maka sholat tidak sah, ya, dengan wudu, maka wudu hukumnya menjadi wajib, ya. Maka lima, kemudian kamilan, artinya wudunya yang sempurna, yaitu dengan memperhatikan rukun-rukun dan syaratnya, ya. Rukun wudu dibahas ada berapa? Rukun wudu ada berapa? 5. Rukun wudu ada berapa? 6, ya. Rukun wudu harus diingat-ingat tuh. Pertama nih, ya, kedua membasuh muka, ketiga empat bagian kepala, kelima kaki, keenam tertib. Terus diingat tuh, ya. Kok kubur-kubur masuk? Nah, itu bagian dari sunnah, ya. Kok masukin air ke hidung nggak masuk? Itu juga bagian dari
sunnah. Kok kuping nggak masuk, itu juga sunnah. Ya, jadi selain dari itu adalah sunnah. Kalau sunnah apa? Untuk menyempurnakan semakin tambahan saja, ya. Tapi yang wajibnya itu, maka kalau kita wudu, ya, di atas pesawat, ya, boleh nggak wudu? Boleh saja, ya. Caranya minimal, ada wudu itu wudu minimalis, ya, ada maksimalis. Kalau maksimalis di rumah sendiri, ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang wudu yang minimalis sama wudu yang maksimalis, ya. Nah, juga wudu itu liman lam yadhkurismallahi alaihi, ya, maka juga dianggap wala wudu'a, tidak ada wudu kamilan yang sempurna, ya. Siapa liman? Kepada siapa? Lam yadhkurismallahi alaihi, ya, yang tidak disebutkan nama Allah, ya, di dalam wudu tersebut. Kita wudu tapi nggak mengucapkan bismillah, maka dianggap tidak ada wudu. Tapi di sini katalah, di sini bukan menunjukkan fardu wajib, hanya makruh, ya. Larangnya ini bukan lanahia, bukan larangan. Kita wudu lupa wudu, tapi niat itu udah wudu, udah niat, itu sudah masuk, udah diterima wudunya. Cuman belum sunnah, hanya makruh, ya. Kalau bisa wudu niat sambil baca bismillah, tapi jangan baca bismillah dalam kamar mandi, jangan, ya. Cukup di dalam hati, ya. Baca bismillahnya dalam hati, ya. Jadi kalau dianjurkan ketika berwudu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, baru nawaitu wudu'an lillahi ta'ala, atau nawaitu tatawaffa lillahi ta'ala. Nah, salah niatnya. Dan pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, pakai bahasa Indonesia. Saya niat wudu karena Allah Ta'ala, udah wudu mulai, ya. Maka mulailah biasakan, ya, karena kita sudah bahas tentang apa namanya kemarin, fadilah bismillah, ingat tuh Pak? Lupa. Ya, fadilah bismillah udah dibahas, ya. Nah, hadis ini rawahul Ahmad wa Abu Dawud Ibnu Majah wal Hakim an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, yang Ibnu Majah an Sa'id bin Zaid, dan dari Imam Ibnu Majah diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjut ya hadis berikutnya, ya. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wudu, wudu itu syatrul iman, sebagian dari iman, ya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah an Hisan bin Atiyah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Hisan bin Atiyah. Wa fi riwayatin ghairihi, dalam hadis yang lain dikatakan, riwayat yang lain, at-tahuru bidhamil ta, ya. Maksudnya adalah bersuci. At-tahur bersuci, ya, bukan hanya wudu, bersuci. Termasuk mandi junub juga bersuci. Istinja juga bersuci. Jadi bukan hanya wudu. Di dalam riwayat yang lain adalah bersuci satrul iman, sebagian dari iman. Ya, apa yang dimaksud bersuci sebagian dari iman? Maksudnya adalah wadzalika li'annal iman, karena sesungguhnya iman itu yatahuru najasatul batin. Iman itu membersihkan najis-najis yang batin. Najis-najis batinia. Apa itu najis batinia? Apa Pak? Marah, iri, dengki, hasud, ya, dan semua penyakit hati, ya. Jadi yang namanya iman itu, ya, sesuatu yang abstrak, ya.
Rukun iman ada berapa? Belum tahu. Saya kemarin ngajar agama di mahasiswa. Rukun iman gak ada apa apa. Masya Allah. Mahasiswa S1. Saya kaget benar-benar kualitas anak muda kita ini, Masya Allah. Saya berkata, kalian ini udah berislam berapa tahun? Saya bilang gitu. Rukun iman gak apa. Dahsyat itu makanya. PR kita banyak sekali. Baru itu saja itu. Ya, rukun iman gak apa. Terus kamu urutan juga bingung. Duluan ya. Pertama apa rukun iman Pak? Iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Ketiga, kita kepada Rasul dulu. Kita terus iman kepada hari kiamat. Terus alhamdulillah imannya masih bagus berarti. Ya, karena ngaji di sini. Ya, masa saya kaget, kalian ini pasti nggak gimana mereka. Benar-benar kata anak muda sekarang itu susah banget kalau disuruh ngaji. Ya Pak, benar apa benar Pak? Tugas kita nanti bahwa Bapak kontrol anak-anaknya Pak, tanggung jawab Pak di hadapan Allah nanti. Apalagi masih tinggal di rumah kita. Ya, nah itu kewajiban kita. Ya, terus saya katakan juga apa ini? Kenapa iman itu harus yakin kepada Allah? Dengan adanya Allah, coba buktikan. Kalian bisa tak buktikan? Kalau iman kepada Allah, iman Pak. Buktikan Allah ada, bingung pada bisa jawab Pak. Suruh buktikan Allah itu ada, nggak bisa. Ya, saya bantah jawaban-jawaban mereka. Yang saya anggap seorang ateis, nggak bisa jawab. Nah inilah PR kita Pak. Anak muda itu bisa goyah, kalau digoda dengan dunia. Kalau dapat perempuan cakep yang non muslim bisa beda agama itu ini benar. Ini repot nih. Ya, makanya tugas kita semua, ya, khusus komplek ini anak muda, anakku, ya, belajar keimanan. Karena inilah fondasi dari ya agama kita. Ya, iman kepada Allah, iman kepada sebutin malaikat, nama-nama malaikat, enggak lupa juga. Malaikat enggak, pada pelajaran SD itu enggak Pak? Ada berapa Pak jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Berapa? 10. Malaikat pertama siapa? Jibril. Kedua, Mikail. Tugasnya apa Jibril? Mikail apa? Memberikan rezeki terus. Israfil apa tugasnya? Dia trompet. Terus apa lagi? Israel tugasnya apa? Yang nyawa. Terus Rokib atau Mungkar dulu? Rokib Atid dulu. Apa tugasnya? Terus Mungkar tugasnya apa? Nanyain jalan kubur. Terus Malik Ridwan. Tugasnya apa? Neraka dan surga. Alhamdulillah masih bagus. Ya. Nah ini juga kitab juga harus dihafal. Ya. Terus saya tanya juga sifat-sifat Allah yang wajib itu ada berapa? 20. Apa Pak? Oh apa? Ya, Masya Allah. Ya, rukun iman ini penting. Ya. Ya, makanya kalau rukun Islam kita tahu, kita jalankan itu tidak menambah apa-apa. Islam, rukun Islam itu tidak, kita kerjaan sholat 5 waktu. Ya, itu nggak akan bertambah sampai kapanpun, nggak akan menjadi 6 waktu, benar nggak? Sholat zuhur kita 4 rakaat nggak akan bertambah. Tetap sampai hari kiamat sholat zuhur 4 rakaat
Subuh juga sampai hari kiamat berapa Pak? 2 rakaat, nggak akan bertambah. Tapi yang bertambah apa? Yang perlu kita tambah apa Pak? Dari sholat tersebut. Apa yang perlu ditambah? Apa? Kualitas sholatnya. Nah, kualitas sholat itu bisa bertambah dengan iman. Iman bisa bertambah dengan ilmu. Selalu diingatkan tentang Allah, ya, tentang tugas-tugas malaikat. Kita dipantau nih. Ada malaikat yang selalu memantau kita. Allah tuh punya CCTV. Walaupun saudara nggak butuh CCTV, Allah maha tahu. Ya, nah ini perlu ditanamkan. Sehingga apa? Dengan keyakinan ini, kita tuh hati kita selalu bersih. Karena kita mau berbuat dosa, pikir-pikir ada Allah yang mantau kita. Benar nggak Pak? Kalau ini nggak kuat, dia akan berbuat semaunya. Berbuat dosa, wah, seolah-olah Allah nggak ada. Ini yang bahayanya. Ya, nggak takut lagi sama Allah. Jadi takutnya sama manusia, takut sama bapaknya, ya, sama tetangga takutnya. Ini kalau takut sama manusia, nggak ada manusia, langsung dikerjain itu dosa. Tapi kalau takut sama Allah, dia sadari sifat Allah adalah maha melihat. Dimanapun kau berada sampai di ujung, ya, di lubang semut tidak Allah lihat nggak Pak? Nggak akan orang itu akan berbuat dosa. Iman. Jadi sholatnya pun akan lebih khusyuk ketika kita memahami keimanan. Kualitas sholatnya bertambah. Kekhusyukannya Allah lagi ingat. Kalau bapak kerja dipantau bos, di sampingnya ada bos, kira-kira yakin nggak kerjanya bakal benar Pak? Hah? Bapak kerja sampingnya bos, kira-kira serius nggak? Sama kayak kita sholat. Kalau kita sholat merasa Allah ada bersama kita, sholat kita pasti berusaha untuk khusyuk. Ya, dikatakan apa? U'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu. Beribadahlah kamu seperti Allah melihat kita. Kalau nggak mampu atau kita nggak iman kita, kualitas ibadah kita juga bagus. Ketika kita sholat, kita bersihkan dua-duanya. Jadi yang ketika kita wudu itu yang dibersihkan niatlah untuk membersihkan dua-duanya, baik najis batin maupun najis lahir. Nggak cukup dengan najis dohir doang, najis yang tampak doang. Kalau najis batinnya nggak dibersihkan, kenapa seperti itu? Akan merusak sholat kita. Makanya orang yang wudu, ya, orang yang sholat, najis batinnya ketika sholat tadi bersihin, dalam sholatnya mikirin, wah si Fulan punya barang baru, asal gitu. Oh tadi si Fulan ngomong begini, dipikirin di dalam pikirannya, benar nggak Pak? Sholatnya, ya, dengar gosip baru, masuk ke dalam sholat ibu-ibu tuh. Oh informasi si Fulan begini, masuk dipikirin sampai sholatnya lupa rakaatnya. Sampai bacaannya udah berapa kali ya, rukuknya udah berapa kali, rukuknya nggak tahu bener rukuk, diri rukuk lagi. Sujudnya bisa 3 kali tuh. Bener apa bener Bu? Bu? Yang senyum-senyum berarti bener. Ya, karena apa? Ketika wudu, najis batinnya nggak dihilangin. Ya, najis batin salah satu cinta dunia. Aduh, uang belanja belum masuk dari suami, termasuk tuh najis batin itu. Ya, urusan dapur masuk ke dalam sholat. Suami juga gitu. Urusan kantor masuk ke dalam sholat. Itu bagian dari najis batin walaupun kecil. Maka ketika sholat bersihkan itu semua. Sebelum sholat itu bersihkan itu semua. Karena akan berdampak kepada kualitas sholat kita. Ya, makanya coba bayangkan
kita najis lahir itu juga berdampak kepada kualitas sholat kita. Misalnya, ya, bapak mau ngadain rapat, ada orang masuk dekil, ya, di kantor rapat, terus ada anak buah dekil, badannya bau lagi. Kira-kira rapatnya konsentrasi nggak Pak? Nyium bau badan orang tersebut Pak? Pak, konsentrasi nggak Pak? Itu berpengaruh terhadap kualitas najis lahir itu juga berpengaruh. Bau yang gak enak, makanya dianjurkan sebelum sholat itu pakai minyak wangi, atau kalau perlu mandi dulu kalau emang badan kita bau. Ya, itu najis jauh dohir, apalagi najis batin. Najis batin itu yang nyium Allah. Malaikat ini orang sholat bawa dengki, ya, sholat bawa marah. Makanya wudhu itu salah satunya bisa meredakan amarah. Kata Rasulullah, kalau kau marah berwudhulah, reda itu marah. Karena duduk itu membersihkan najis lahir dan batin. Kalau nggak bisa kamu lagi marah, kamu duduk, turun duduk. Kalau nggak bisa juga pergi ambil wudhu, sholat 2 rakaat, baru doakannya di. Ya, jadi kenapa kita harus bersihkan batin kita saat berwudu itu? Niat kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tawaddu atau nawaitu wudu'an lillah ta'ala. Ya Allah, saya berwudu karena Engkau. Apa yang diwudunya? Dalam rangka membersihkan najis zahir dan najis batin. Disitulah dulu dosa-dosa kita yang dari mata, ya. Makanya kan tadi kemarin seminggu lalu najis siapa, dosa-dosa yang dari mata itu akan berpengaruh kepada pikiran kita lagi sholat. Benar nggak Pak? Bapak sebelum sholat lihat cewek cakep, untuk nggak niat untuk benar-benar Islam, itu di dalam sholat mikirin, ingetin terus cewek cakep gimana tinggalnya, ya, apa semuanya gitar-gitar ke otaknya. Benar nggak Pak? Benar kan Bu? Atau ibu sebelum sholat, ya, nonton dulu dracin atau drakor. Oh, pada ketawa benar. Hobi nonton dracin atau drakor. CEO nyamar jadi ini. Macam-macam ya judul-judulnya, ya Pak ya. Dewa perang apa gitu. Habis muncul mulut itu kontennya. Iya Pak ya. Masuk untuk kepikiran tuh kadang-kadang. Wah, lanjutannya apa ntar ya? Lanjutannya apa? Bener apa bener Pak? Itu berdampak. Makanya untuk itu, ya, separuh dari iman. Kalau itu tidak dibersihkan, itu masuk ke dalam sholat kita. Yakin saya 100%. Karena saya juga mengalami juga begitu. Nah, dengan kita ngaji, kita tahu, oh berarti saat duduk kita sudah mulai harus membersihkan diri. Kalau ngaji ke bawah terus, tiap sholat begitu terus, kapan sholat kita berkualitas? Benar nggak Pak? Kita ngaji, kita perbaiki. Apalagi sholat malam, sebelum tidur nonton dulu. Bukan doa, nonton dulu sambil nonton ketiduran, bawa ke mimpi tuh. Makanya kata Rasulullah kan gitu, orang yang tidur tidak baca-baca terus dia bermimpi, pasti mimpinya kacau. Ya, mimpi, ya, sebelumnya nonton tentang perselingkuhan, mimpinya masuk suaminya selingkuh, jangan-jangan suaminya selingkuh karena kebawa dari film misalnya gitu, atau berita-berita. Dianggap mimpinya benar. Saya mimpi semalam suami saya begini-begini, atau ibu, bapak, suami istri saya begini-begini, dibawa ke dalam mimpi. Suaminya nggak tahu apa itu ngomel-ngomel. Kok bangun tidur langsung marah-marah. Ya, dianggap mimpinya benar, padahal sebelum tidur nonton dulu. Masya Allah. Ya, nah ini hati-hati.
kebiasakan sebelum tidur duduk berdoa. Ya, udah duduk berdoa, jangan nonton lagi, udah langsung tidur merem mata. Yang boleh cuma berhubungan sama suami boleh, yang lain nggak boleh. Nontonin suami boleh, tapi jangan nontonin film. Ya, nah, maka wadzalika li'anna al-iman yatuhun najasal batin. Karena sesungguhnya iman itu membersihkan najis-najis batin. Wal wudu yadharu najasatal zahir. Sedangkan wudu membersihkan ya najis-najis zahir. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sibghatul wudu, Sibghatul wudu, ya. Kalau sibghah itu artinya celupan. Ya. Kalau di sini makna yang lainnya juga ada intisari dari wudu, ya. Because itu short, ya, dengan kasrahnya short wa sukunun wahidatun al-ghaib, ya. Kemudian al-aslul wudu maksudnya adalah wudu, ya, artinya pokok dari wudu, inti dari wudu, marrah, sekali. Jadi kalau wudu itu wajibnya sekali, ai wahidatun fi kulli udhun. Maksudnya adalah wudu itu wajibnya sekali. Maksudnya sekali basuh tangan, cuma sekali basuh kaki, sekali muka sekali basuh, tangan sekali basuh, kepala juga sekali basuh, kaki juga sekali basuh. Intinya cuma sekali. Makanya kita bisa gunakan ini pada saat kondisi-kondisi darurat. Kapan itu? Musim kemarau atau air terbatas, ya. Sekali cukup. Contoh kita lagi mau sholat Jumat, antri panjang, jangan 3 kali samaan, kesian yang belakang. Saya pernah begitu di Bandung sholat Jumat, antri, bulunya airnya kecil lagi, tes gitu, antri, udah udah mulai, udah setelah saya ada yang bunuh 3 kali, Pak, udah sekalinya cuma, ya. Nah, jadi kalau airnya terbatas, orang banyak, udah cukup wudu sekali, yang wajib saja. Ya, jangan yang sunnah-sunnahnya tar. Sama, apakah kita bisa wudu yang wajib saja di pesawat? Ya, jangan 3 kali, kesian. Ya, jadi tayamum kan bisa, udah nggak bisa, nggak ada pasirnya, udah dibersihin berapa kali udah bersih. Ya, nggak ada debunya, ya, padahal bikin debu, diajarin sama kaum yang nggak ngerti toharoh anak-anak. Ya, saya sering berdebat, nggak saja gitu, orang nggak ada tubuhnya kok bagaimana bisa bertayamum? Syaratnya nggak ada, nggak bisa ada syarat, nggak ada buktinya itu tayamum pakai pakai perumpamaan diandaikan ada pas, ada debu, nggak bisa. Wudunya wudu, dan debunya debu bener, bukan debu-debuan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Biasa kalau orang mau umroh itu, ya biasakan bawa apa yang semprotan tuh, ya, spray, nah isi air, ya, semprotin aja, langsung basuh, atau buka langsung basuh. 1 kali cukup, yang penting rata, kan nggak tumpah airnya, nggak tumpah, sadar ya sah-sah. Yang penting pas masukin air ke dalam spraynya ini, jangan dilakukan mudah, atau bukan air mustakmal, air yang suci sucikan. Cukup serat-serat, musuh dulu, patain, ya kan? Terus sampai tangan, udah nggak lagi. Yang wajib aja sekalian cukup. Spray lagi gitu. Terus kepala itu dan kaki cuma kalau dipakai sepatu cuma basuh sepatu aja, masuk khuf. Diajarin nggak mau baca nanti begitu. Jangan, harus ngerti kamu tahu itu. Ya, di spray kalau bagus, kalau pergi umroh haji jangan pakai sendal, karena terpaksa harus basuh kaki pakai air, kan air becek gitu ya kan. Nah, pakai sepatu. Jadi kalau untuk ini tinggal basuh sekali cukup, tapi pakai sepatunya dalam keadaan
berwudu. Sebelum pakai sepatu harus dalam keadaan berwudu. Saya niat nanti kalau saya wudu cukup dengan membasuh sepatu, sah itu. Udah sholat sambil duduk, Allahu Akbar. Dan nggak bakal tuh pesawat becek. Karena kalau pesawat kan airnya terbatas, nah siapa kita nggak pakai air pesawat loh, gitu. Maka ada spray yang lumayan gitu. Cukup itu pakai sebotol aku nggak sampai pakai segini, Pak ya. Bener nggak Pak? Bisa lanjutnya. Segini nggak bakal. Dan air pesawat nggak berkurang, ya. Ini harus diajarkan. Ini namanya wudu minimalis. Dalam keadaan tertentu, ya. Yang penting kita wudunya sebelum pakai sepatu berwudu, dan setelah itu kalau kita batal kentut kencing, jangan buka sepatu. Sekali buka sepatu wudunya batal. Maka harus untuk dibasuh lagi kakinya pakai air lagi. Paham nggak Pak? Jadi kalau kita sudah niat sholat wudunya pakai sepatu dengan makhluk, maka jangan pernah dibuka sepatunya sampai kita turun. Kalau sudah dibuka sepatunya, maka wudunya batal, maka harus diulang dengan disempurnakan lagi cuci kakinya lagi. Yaitu tinggal kamar mandi aja deh, supaya nggak becek. Ya. Nah, kalau darurat juga ya buka pelan-pelan dibasuh Pak, ya. Jangan sampai becek aja gitu. Yang penting jangan sampai becek, jangan sampai becek itu pesawat. Paham nggak Pak? Tujuh minimalis. Saya juga diajarin sama kiai saya. Makanya ada kiai Jawa Timur itu selalu mau pasir karena harus tayamum. Dia nggak percaya tayamum di pesawat itu nggak sah menurut dia. Ya karena dalam kitab Fathul Qorib juga harus benar-benar debunya debu benar. Maka dibuka begini debu begitu itu kan jadi kotor pesawat kalau pakai bau debu benar ya. Nah itu paling gampang bawa air spray ya yang cuma berapa mili sih, 200 mili ada ya, 250. Habis yang sering bawa jemaah itu ya, tinggal protein basuh, protein lagi sekali basuh, ya tinggal udah protein sini tinggal selesai. Nah udah sekali sini, nah basuh udah, ya kan? Yang penting selama tangan tidak terangkat, ya air masih ada, basuh terangkat. Kalau tangan terangkat sudah dihitung sekali Pak. Ya, cara berwudu gitu, semprot, sekali, tarik sini, tangan masih basah, terus dibalik. Nah, ya, terus mau dibalikin gini, nah. Sifatul wudu al-aslu wudu maksudnya ayat aslu wudu, pokoknya wudu, intinya wudu adalah marratan, sekali. Ayat wahidan fi kulli 'udhin, yaitu sekali dalam setiap anggota tubuh. Faman tawadda'a, siapa yang berwudu marrataini kana lahu kiflani. Siapa yang berwudu 2 kali, basuhnya 2 kali, ya, maka baginya adalah kiflani atau tiafan dilipat gandakan 2 kali. Pahalanya 2. Ya, sama dengan 2 kali wudu. Ya, kalau berwudu 2 kali bagus, bidal ajri, dari pahala. Jadi pahalanya dapat 2 kalau kita wudunya membasuhnya 2 kali. Nah itu boleh Pak kalau memang airnya banyak. Ya, kalau di rumah silakan lah mau 3 kali deh. Kalau 4 kali boleh nggak makruh. Maksimal wudu adalah 3 kali, 4 kali makruh. Kecuali kita yakin bahwa kita baru 3 kali, atau kita yakin yang pertama misalnya enggak afdol buat kita, baru boleh kita 3 lewat dari itu. Artinya membatalkan yang dalam hati kita, membatalkan salah satu dari basuhan yang kita lakukan, boleh. Nah, kemudian waman tawaddu'a salasa, siapa yang berwudu 3 kali, artinya 3 kali ulang, ya. Nah, bahwa maka dirinya al-wudu mukarrar salasa, artinya dia mengulang wudunya 3 kali atau membasuh 3 kali,
wudu'ul anbiya'i min qabli, itu merupakan wudu'nya para nabi sebelumku. Jadi para nabi wudu'nya 3 kali Mas. Ya, itu kewajiban wudu'nya para nabi sebelumku kata Rasulullah. Maka itu sunnah untuk kita mengulang 3 kali. Tapi seandainya 3 kali pun dengan air yang sedikit bisa nggak? Bisa. Ya. Nah kalau kita tetap nggak mau ngilangin sunnah gitu ya, boleh saja semprot fresh sekali. Yang penting nanti cek aja gitu di pesawat itu ada ya. Yung highlight nah. Semprot lagi sekali, nggak masalah, asal jangan tumpah-tumpah. Kita tujuannya supaya saya nggak hilang sunnahnya, wudhunya 3 kali, nggak masalah. Juga kalau orang ngabisin 200 mili kok, saya yakin nggak bakal ngabisin orang paling segini. Saya pernah sering kok saya nyoba dulu ketika saya umroh itu atau haji, saya wudhunya cuma segini. Saya nggak pernah ikutin tayamum, yang lain pada tayamum saya sama istri saya, ya, karena saya waktu itu benar-benar praktek umroh, saya ngajak kiai saya, ya, saya bayarin kiai saya umroh, kiai saya senang banget sama istrinya berangkatnya. Di situ saya belajar umroh, belajar semuanya ibadah-ibadah selama itu belajar umroh langsung dari kiai saya, langsung bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai ditunjukin di Maqam Ibrahim yang sebenarnya kan sekarang udah geser sebenarnya, yang asli nggak di situ, ya, yang asli nggak di situ. Kenapa? Kalau agak maju itu mengganggu orang yang tawaf, dia banyak ya, sebenarnya nggak di situ. Tapi memang searahan tetap. Nah, bisanya ditanda, tapi sekarang tandanya udah hilang itu, udah nggak ada, karena orang pada tahu di Maqam Ibrahim banyak berhenti juga di situ. Jadinya orang berhenti terus doa di situ. Nah, ganggu orang juga, ditabrak gitu jadinya. Ya, jadi dulu waktu saya pun udah hilang tandanya. Waktu sama kiai saya, di sini nih letaknya bos Maqam Ibrahim yang sebenarnya. Itu ditunjuk juga itu talak emas ya. Ada tamas ya, yang tempat orang mikir Ismail ya. Jadi Ismail itu saya kasih tahu tuh. Itu di bawahnya makam Sayyidah Hajar. Dan juga makamnya Nabi Allah Ismail di situ. Makanya kalau ada orang tertentu yang mengatakan masjid itu nggak boleh ada kuburan. Makanya selama ini kita sholat itu di bawahnya itu kuburan semua, Pak. Tempat di bawah yang itu setengah lingkaran itu kuburan, Pak. Kuburan Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail. Kita injak-injak tuh. Padahal di bawahnya ada kuburan Nabi Siti Hajar. Kalau buka masih utuh, pasti jasadnya saya yakin istrinya Nabi Ismail, ibunya Nabi Ismail, ya. Dan di bawahnya juga ada makam Nabi, dan makam para Nabi banyak di situ. Menurut riwayat makam para Nabi banyak di situ. Maka yang melarang kuburan masjid di dalam masjid ada kuburan, lah itu Masjidil Haram ada kuburan. Cuman kita aja nggak tahu nggak Pak selama itu? Hah? Di dalam Ka'bah itu, di luar Ka'bah, sekeliling Ka'bah itu banyak kuburan, tahu nggak? Nah, tahu kan, makanya kenapa dibatasi itu supaya nggak diinjak-injak terus sebagai sholat lewat. Tapi orang berebut kayak untuk sholat itu ya. Kenapa dibatasi lingkaran itu? Karena supaya nggak diinjak-injak terus. Karena lingkaran itu, dalam lingkaran itu kuburan semua sebenarnya. Tahu ya? Nah, ini saya buka rahasia. Waktu saya umroh dengan kiai saya dikasih tahu nih, saya kasih kiai Nabi nih, ya, dijasain tuh. Oh gitu, sekarang sudah sering dibuka, tapi waktu tertentu. Terbatas banget. Ya, nah itu, ya, rahasia di sana. Kalau saya nggak ikut kiai saya nggak tahu tuh bahwa di bawahnya dalamnya itu banyak rahasia. Karena kiai saya ke sana waktu tahun 78 katanya belum mungkin malah Pak, masih batu ya. Ya kalau tahu ya pakai sepatu dulu di sana. Ya, kalau enggak kakinya rusak. Bukan enggak kayak ubin tentara.
enak kopinya adem ya Pak ya, pas kaki. Dulu waktu kata dia tahun 78 tuh masih batu semuanya, kan baru dibangun tahun 80-an. Mekah itu dibangun, direnov itu tahun 80-an, diperbarui semuanya sampai bertingkat itu ya ketika minyak booming ya. Nah itu di situ ya. Nah itu kalau kita mau 3 kali silakan ya, kalau asal tidak apa, tidak membuat becek kalau di pesawat ya. Nah kalau di rumah ya boleh aja 3 kali ya, dengan air yang banyak ya. Kemudian wafil ya, wa tawadda sallallahu alaihi wasallam marrah ya. Maka di dalam kitab ini berwudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-sekali ya. Wa qala hadzal wudu la yaqbalu Allahu salata illa bihi. Inilah wudu yang dimana tidak diterima sholat, Allah tidak terima sholatnya dengan ini ya. Artinya wudu sekali itu cukup untuk menjadikan sholat kita diterima. Jadi Rasulullah contohkan wudu sekali ya. Maka Rasulullah bersabda, hadzal wudu, ini wudu la yaqbalu Allahu sholata illa. Inilah yang menerima Allah menerima sholat seseorang kecuali dengan wudu yang seperti sekali ya. Kemudian Rasulullah tawadda marrataini, kemudian Rasulullah wudu lagi yang kedua kali. Kemudian Rasulullah bersabda, man tawadda'a marrataini, barang siapa yang berwudu 2 kali ya, maka atahu ajrahu marrataini, maka Allah memberikan kepadanya pahala 2 kali ya. Kalau kita berwudu 2 kali, Rasulullah kalau 2 kali Allah memberi melipat gandakan pahalanya menjadi 2 kali ya. Wa tawadda salatan. Kemudian Rasulullah mengulang lagi sampai 3 kali berwudu ya. Maka Rasulullah bersabda, hadza wudu'i, inilah wudu'ku. Wa wudu'ul anbiya, dan wudu para nabi min qabli, sebelumku ya. Wa wudu'u, dan wudu Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam, dan inilah wudunya Nabi Allah Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wudu yang kita lakukan setiap hari itu adalah wudunya para nabi ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup lah ya. Jadi lakukan wudu, jangan kurang. Apa tadi? Kamu hadisnya kurang lagi, tapi panjang syarahnya. Nah, besok aja ya. Syarahnya lumayan panjang kan ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan sambil jawab.